kita akan melihat sebuah gambaran akan hubungan kita dengan Kristus Yesus. Berkali-kali Alkitab menggambarkan itu hubungan antara seorang pria dengan tunangannya yang kelak akan disatukan dalam sebuah pernikahan anak domba. Gambaran ini harus kita pahami dengan baik, maka saudara dan saya akan mengerti apa yang sebenarnya Tuhan sediakan buat kita, dan apa yang kemudian Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dengan cepat saya mau ajak melihat beberapa ayat firman Tuhan yang menegaskan inilah sebuah hubungan yang unik sekali antara Tuhan dengan umatnya. Kita lihat di 2 Korintus pasal yang ke-11, lihat pada ayat yang kedua. 2 Korintus 11, ayat yang kedua. Alkitab berkata, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Paulus mengatakan, aku mempertunangkan kamu. Jadi, siapa yang sadar dirinya adalah tunangan Kristus hari ini? Lambaikan tangan saudara. Kalau tidak, Anda tunangannya siapa? Oh, saya tunangannya Mas Bejo. Oke juga. Tapi yang lebih ajaib, Anda adalah tunangan Kristus. Nah, sekarang mari kita lihat yang Tuhan Yesus katakan. Coba kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, lihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, saya mau ajak Anda melihat sekarang akan tradisi bagaimana orang Yahudi kalau dia melamar seseorang menjadi tunangannya dan satu kali kelak akan menjadi istrinya. Well, Anda mengerti biasa laki perempuan dan kemudian mereka saling jatuh cinta. Ayat yang Tuhan ucapkan, yang Yesus katakan ini, jelas mengacu kepada sebuah proses dari pertunangan sampai kelak menjadi sebuah pernikahan. Maka ini yang terjadi sebetulnya. Si pria akan melamar si wanita tentunya. Dan ketika dilamar, dia datang dengan orang tuanya, lalu kemudian dia menyatakan maksudnya, dan orang tua kedua belah pihak akan mulai bicara, dan pada waktu mereka mulai bicara, kelihatannya oke, maka dimulailah sebuah proses sebenarnya, mulai bicara yang namanya mas kawin. Nah, itu proses. Ya, dari pihak wanita berkata, ya aku membesarkan anak ini, sekarang kau mau ambil, ya istilahnya berikanlah aku, kalau Indonesia namanya uang apa ya? Mahar di boso Arab gitu ya. Ada yang bilang ini uang susu, uang segala macam lah, ya biayanya diperinci ini, wah kayak mangane buru banyak ini. Jadi sehingga dia berkata, wah sekarang ini harus ganti aku ini banyak, gitu. Kira-kira gitu. Jadi harus ada negosiasi saudara, tawar-menawar, negosiasi. Konon di beberapa negara malah sebaliknya, yang perempuan yang memberi. Ada itu, negara yang perempuan malah memberi. Tapi kalau normalnya tidak ya, yang laki yang memberi. Nah, setelah negosiasi selesai, lalu kemudian ini yang terjadi. Si pria ketika
ketika dia sudah dilihat dengan orang tuanya, lalu kemudian diberikanlah apa yang diminta oleh orang tuanya, lalu si pria ini akan menuangkan anggur. Dituang anggurnya. Setelah dituang anggurnya, kemudian disodorkan, taruh di meja begitu, atau sodorkan. Dan itulah penentuannya. Kalau detik itu si wanita mau meminumnya, maka itu artinya diterima. Dan kalau dia detik terakhir berkata, enggak, kelihatannya nggak meyakinkan pria ini. Dan dia bilang, tidak, maka anggur ini tidak diminum. Ngerti saudara? Nah, itu gambaran. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Itu istilah di urusan ini. Karena begitu diminum anggurnya, tanda si wanita berkata, baik, aku terima lamaranmu, ini nggak main-main. Sejak hari ini aku tidak akan dengan siapapun, dengan pria manapun. Dan biasanya dia tutup mukanya dengan cadar dan sebagainya di beberapa budaya. Lalu laki-laki ini akan pulang. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Apa yang dikerjakan? Dia akan kerja. Tergantung seberapa pekerjaannya. Dari hasil kerjanya itu, apa yang dilakukannya? Dia membangun sebuah tempat. Biasanya dia bangun sesuatu nempel dengan rumah orang tuanya. Minimal satu kamar dia bangun, atau kalau dia punya kemampuan, dia bangun lebih gede dari itu. Bapaknya tidak ikut campur, dia hanya mengawasi pekerjaan daripada anaknya. Hanya itu. Dan si anak tidak bisa menentukan kapan waktunya nikah. Karena tergantung dari bapaknya. Kalau bapaknya melihat bahwa, oke, ini sudah jadi, engkau boleh menikah, baru kemudian diberi pengumuman. Baru kemudian bapaknya berkata, ya sudah, sana diomongi. Tanggal sekian ya, kita mau datang, kawinan. Terus bibian. Shalom sayang. Bapak akhirnya setuju. Tanggal 30 Februari kita akan datang. Misalnya, nanti aku membawa berlian 1 truk tanggal 30 Februari itu. Tunggu aku ya, GBU. Datang nggak kira-kira? Datang nggak? Siapa yang berkata datang Pak, angkat tangan. Siapa yang bilang nggak datang Pak, angkat tangan. Anda kok tidak yakin gitu dengan pria? Sekali lagi, siapa yang yakin setelah Bapak mengatakan itu pasti datang, angkat tangan. Ya nggak mungkin loh, 30 Februari itu nggak ada kok saudara masalahnya. So Anda perhatikan dengan baik. So anyway, jadi kemudian setelah bapaknya melihat itu, dia berkata begini, oh oke, selesai ya, beritahu tanggal sekian kita datang. Nah itu jamnya nggak pernah jelas. Karena prosesnya waktu berangkat sampai ke rumah mempelai ini, nggak tahu biasanya molor. Makanya kalau Anda berbaca cerita tentang 5 gadis yang bijak dan yang bodoh, itu soal memperkirakan ini. Kira-kira kapan? Persediaan minyaknya harus bagaimana? Hitung-hitung, saudara. Nah sekarang saya balik lagi. Maka si pria kerja, seperti kata Yesus. Aku pergi kepada Bapa, menyediakan rumah bagimu, tempat bagimu. Nanti kalau sudah siap, dia akan balik. Tapi ini yang terjadi. Selama dia membangun, apa yang dibuat? Mereka tidak sekedar kirim SMS. Si pria ini secara berkala ngirim sesuatu kepada tunangannya. Biasanya apapun
untuk mempersiapkan membuat wanita ini bisa punya gaun pengantin yang terbaik. Jadi, di rumah bapaknya dia kerja, menyiapkan tempat, menyiapkan rumah buat mempelainya. Secara berkala, dia kirim akan supply-nya supaya mempelainya siap dan pakaiannya indah. Ngerti? Setelah itulah baru kemudian ada penjemputan, pertemuan, pernikahan, dan sebagainya. Sebenarnya apa kaitan dengan kita? Dengarkan baik-baik, saudara. Ini luar biasa. Yesus dalam perjamuan yang terakhir, ada 12 orang muridnya di depan dia. Bahkan yang satu sebenarnya, Yudas juga di situ. Dan setelah mereka makan Paskah, tiba-tiba Tuhan mengambil roti. Dan dia memecahkannya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Saudara, saya melihat inilah bentuk lamaran Tuhan buat Anda dan saya. Dia berkata, aku tidak bawa berlian, aku tidak bawa emas, aku tidak ingin menghina kalian, karena emas di surga itu aspal. Kalau ada orang lamar bawa aspal sebongkah, Anda dalam masalah. Dan buat Tuhan emas itu aspal. Dia bilang, aku tidak bawa apapun. Aku bawa pemilik dari langit, bumi, dan segala isinya, diriku sendiri. Maukah engkau bersatu dengan aku? Dan sebagai mas kawinnya, aku berikan diriku sendiri. Dia pecah. Dan dia berkata, makanlah. Nanti Anda akan terima tubuh dan darah Tuhan. Fahami dengan pengertian ini. Dia seperti melamar Anda dan saya. Maukah engkau satu hari kelak menjadi mempelaiku, kata Tuhan Yesus. Aku tawarkan mas kawin yang bukan harta, tapi pemilik dan pencipta harta itu. Aku berikan mas kawin yang tidak berupa benda apapun. Aku pemilik dan pencipta dari semuanya. Dan dia berkata, aku berikan tubuhku. Dan begitu kita makan, ini yang ajaib. Sejak kita berkata ya, kita jadi tubuh Tuhan. Apa yang kita makan ini tiba-tiba mengubah kita, dan kita jadi tubuhnya. Serenangkan. Lalu kemudian dia sodorkan anggur ini. Dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Kalau saudara mengiyakan lamarannya, saudara minum akan anggur ini. Kita mau berkata, Tuhan, aku mau terima lamaranmu. Mulai hari ini, aku jadi kekasihmu. Dan begitu Anda lakukan itu, makanya setiap kali Anda minum, makan dan minum ini, dia berkata, lakukanlah sebagai peringatan akan daku. Dia mau berkata, engkau kerjakan ini, nak. Ingat loh, engkau punya seorang kekasih di sana yang tiap hari memandang kepadamu dan begitu merindukanmu. Dan tiap kali engkau makan dan minum, ingat, engkau sudah mengiyakan lamaranku. Jangan berikan hidupmu kepada yang lain, kecuali kepadaku. Anda dengar, saudara? Begitu Anda makan dan Anda minum, ini digambarkan peristiwa lembah raja
Melkisedek menyongsong Abraham. Sebab Tuhan berkata, nenek moyang dari semua orang yang percaya harus mengalami ini dulu. Ketika Abraham makan dan Abraham minum, dia berkata, aku terima lamaran Tuhan, El Elyon. Tapi Yesus membaharui perjanjiannya dengan perjanjian baru, dengan New Covenant. Dia berkata, bukan lagi roti dan anggur, tapi mas kawinku adalah tubuhku sendiri. Dan waktu engkau minum cawan ini, engkau mengiyakan akan lamaranku. Ngerti? Dan begitu Anda terima ini, dia pergi kepada Bapa. Dia bangun rumah buat Anda dan saya. Pak, bahannya dari apa, Pak? Bahannya dari ketaatan. Dengar saja. Selalu ada dua arah. Dua arah. Satu, bagian kita, bagian Yesus membangun rumah. Tapi bahannya bukan dia ambil sendiri. Bahan membangun rumah Anda dan rumah saya di surga dari ketaatan kita. Ketaatan kita kepadanya membuat setiap kali apapun itu naik. Dan menciptakan bahan-bahan untuk menghasilkan rumah buat kita di surga. Seorang ibu yang beberapa waktu lalu baru dipanggil pulang. Saya masih ingat ceritanya. Suatu hari dia bermimpi. Di mimpi itu dia melihat sebuah areal yang bagus sekali. Dan dia lihat ada rumah-rumah di sana. Dan dia berkata ada rumah-rumah kelompok yang gede-gede rumahnya. Ada rumah-rumah yang sedang, ada rumah-rumah yang kecil. Saya nggak tahu rumah Anda itu seperti apa. Dan katanya ada yang lihat ada rumah-rumah yang seperti barak. Satu kotak gitu diisi rame-rame. Tapi lumayan daripada neraka. Tapi ya kurang lumayan dibandingkan yang mulia. Jadi masing-masing Anda nanti punya rumah masing-masing. Kita ini punya rumah masing-masing. Nah beliau ketika mimpi itu dia lihat rumahnya nggak terlalu gede. Dan ada nama jalannya. Kalau tidak salah Jalan Lili. Dan itu ada tamannya. Di luar sudah jadi tamannya. Di dalam rumahnya tertutup. Dia coba lihat ke dalam, nggak bisa. Terus dalam mimpi itu dia seperti datang ke kantor developernya. Dia berkata begini, saya mau minta kunci nomor itu karena itu rumah saya. Lalu petugasnya berkata, ibu, tapi ini angsuran ibu belum lunas. Loh kok bisa? Iya. Seringkali ibu ditagih dikembalikan. Ditagih dikembalikan. Jadi ini nggak lunas-lunas. Sampai ini lunas, baru ibu boleh masuk. Dia lihat ada seorang temannya berkata, sudah saya yang bayar. Oh maaf Pak. Kalau urusan ini masing-masing bayar sendiri. Dan kemudian dia terbangun. Dia terbangun, dia berkata, Tuhan ini mimpi artinya apa? Karena beliau itu beberapa waktu lalu sudah terus berdoanya, aku pengen pulang, aku pengen pulang. Pengen pulang ke rumah bapak maksudnya. Tapi nggak pulang-pulang itu. Akhirnya Tuhan berkata begini nak, yang kau lihat itu rumahmu yang di surga. Luarnya sudah selesai, dalamnya belum jadi. Karena engkau belum melunasi. Lu Tuhan lunasi apa? Tiap kali malaikat datang membawa tagihan, engkau usir malaikat itu. Tagihannya kau kembalikan dan tidak pernah kau bayar. Lalu dia berdoa, tagihan apa Tuhan?
Tiap kali aku tagih yang namanya pengampunan, engkau mengatakan tidak, dan engkau tolak. Tiap kali aku tagih yang namanya ketaatan, engkau berkata, tidak juga, aku gak perlu mengerjakan ini. Tiap kali aku tagih yang namanya kekudusan, engkau berkata, tidak juga. Tiap kali aku tagih yang namanya kesabaran, engkau berkata, tidak, aku harus marah. Tiap kali aku tagih yang namanya kerendahan hati, engkau berkata, tidak, aku tetap mau begini. Setiap tagihan yang ditawarkan, diberikan, tidak engkau bayar, nak. Dan tagihan itu sebetulnya untuk menyelesaikan rumahmu sendiri. Kenapa tiap orang nanti kelak rumahnya beda-beda, bayarnya masing-masing beda. Nah, kamu rumahmu sudah nggak terlalu gede, ditagih untuk perabotan, nggak dibayar-bayar. Kuncinya belum bisa diserahkan kepadamu. Saudara, sejak pengertian itu hidupnya berubah. Dan dia berkata, aku bertekad, aku akan bayar. Dan beberapa waktu kemudian, beliau dipanggil pulang ke rumah Bapa. Dan dalam waktu-waktu itulah, anaknya, kemarin baru cerita dengan saya, mimpi. Dia lihat satu rumah yang bagus sekali. Dan rumah itu nggak terlalu gede. Tapi dia bilang halamannya bagus, banyak bunga. Terutama bunga lili katanya. Dan rupanya beliau penggemar bunga lili. Tapi warnanya ajaib-ajaib. Dan di situ aku lihat seorang perempuan tinggal di rumah itu. Dan dalam mimpi itu si anak melihat, ini siapa ya yang punya rumah bagus ini? Kecil bagus, tamannya bagus. Dan ketika wanita itu menoleh, dia kaget. Loh, mama sudah nempati rumahnya. Sudah dibayar, saudara. Yesus berkata, aku sediakan tempat bagimu. Dan saya percaya sebetulnya artinya dia berkata, tapi berikan aku bahan daripadamu. Berikan ketaatan, berikan kekudusan, berikan kerendahan hati, nak. Berikan kejujuran, berikan kau mengasihi aku, berikan cintamu padaku, berikan hatimu. Semua buah roh yang keluar dari hidup kita, itu bahan untuk membangun akan rumah buat kita sendiri. Tapi di sisi lain, ini yang ajaib. Si pria dari waktu ke waktu akan memberikan banyak hal kepada mempelai wanitanya atau tunangannya, supaya dia bisa menyiapkan gaun yang terbaik. Dan itu sebetulnya seperti Tuhan mau berkata, selama kau di dunia, jangan pernah khawatir. Aku akan supply hidupmu dengan semua blessing. Bukan hanya jasmani, tapi berkat-berkat rohani. Kekuatan yang ajaib. Roh Kudus yang menyertai engkau. Firman yang menguatkan, memuaskan akan rohmu, memberi makan manusia rohmu. Dan bahkan aku akan memberi engkau sebuah kelimpahan yang luar biasa. Amin, saudara. Pada waktu Anda makan roti ini, engkau berkata, aku terima Tuhan lamaranmu. Aku mau jadi tunanganmu. Dan kelak aku jadi mempelaimu. Lalu engkau minum cawan ini. Dan pada waktu engkau minum cawan ini, selesai engkau minum, engkau berkata, Tuhan, sah. Aku terima mas kawinmu, yaitu tubuhmu sendiri. Dan aku terima pengesahannya, yaitu darahmu sendiri. Alkitab berkata, the life is in the blood. Kehidupan itu ada di dalam darah. Wow. Dan begitu Anda minum, bukankah Yesus betul-betul bayar mas kawinnya dengan mati tubuhnya hancur di atas kayu salib? Darahnya habis dicurahkan. Dan darah itu berkuasa. Dan hari yang ketiga dia bangkit.
Berapa lama kemudian dia naik ke surga. Siap-siap. Mengapa Yesus lahir sebagai anak tukang kayu? Sebuah gambaran ketika dia naik ke surga, dia mampu membangun rumah buat setiap saudara. Bahannya dari mana, Pak? Dari ketaatan, dari kasih, dari pengampunan, dari kerendahan hati, dari kedewasaan kita, dari semua korban, cinta kita, sacrifice kita. Dan waktu Anda berikan itu, saudara akan melihat sesuatu yang ajaib terjadi. Saya bahkan menganjurkan, berdoalah minta Tuhan, tunjukkan rumahku di surga. Beberapa orang diberi mimpi. Ada yang lihat, baru fondasi tok, saudara. Wah, ini gawat ini. Ada yang lihat, bagus, Pak. Ada yang lihat, kecil, Pak. Itu tergantung bahannya. Kalau Anda tidak mensuplai dia dengan buah roh, akan membuat dia terbatas kemampuannya menyiapkan yang terbaik buat kita. Amen, saudara. Dan lihat, begitu dia naik, dia supply kita dengan semua yang terbaik. Dia beri kita dengan semua yang ajaib yang dia punya. Dia beri kita dengan semua yang luar biasa untuk mendandani kita. Sehingga kita siap dan menikmati yang terbaik. Nah, sekarang lihat bagian kedua. Apa artinya Tuhan mendandani kita? Sekarang mari kita lihat apa yang Yesus katakan. Matius pasal yang ke-6. Matius 6. Lihat pada ayat yang ke-28. Matius 6 mulai ayat yang ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Stop dulu. Saudara, jangan berpikir ini pakaian-pakaian yang kita pakai sekarang ini. Bukan. Kalau Anda mempelajari, terjemahannya bukan sekedar pakaian, tapi outer garment. Itu pakaian luar atau jubah. Ya, ini jubah. Nah, jubah itu satu di antaranya adalah simbol status. Ada orang-orang yang punya jubah yang sangat indah. Ada orang-orang yang punya jubah seperti Bartimius, seorang pengemis yang buta. Nah, buat orang yang di bawah, jubah itu berfungsi juga sebagai selimut. Nah, itu yang di dalam Taurat dikatakan tidak boleh dipakai sebagai agunan kalau orang utang. Karena itu selimut buat dia. Tapi kalau Anda baca nanti, ini bukan bicara jubahnya sis atau model seperti Bartimius. Dari mana kita mengerti? Ayo kita baca lagi. Matius 6:28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, sekarang perhatikan saya mau jelaskan. Yang pertama dia berkata, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Terjemahan bebasnya, mengapa kamu khawatir akan pakaian luarmu atau jubahmu? Dan dia menggambarkan seperti bunga yang di padang dibandingkan dengan Salomo dan kemegahannya. Ketika dia bicara akan jubah luar kita, dia membandingkan dengan kemegahan Salomo. Berarti jubah yang dimaksud bukan sekedar pakaian biasa.
bukan juga jubahnya Bartimius. Tapi ini jubah simbol daripada status, kehormatan, kebaikan Tuhan, keajaiban, apapun namanya. Nah, zaman dulu orang Yahudi yang kaya, itu kalau pakai pakaian nggak seperti kita. Dari ujung kepala sampai telapak kaki itu kalau dihitung, yang dikenakan nempel di badannya, itu 18 potong. Anda paling-paling berapa? Kita berapa? Yang Anda pakai jas, pakai dasi, hitung semua dasinya, hitung berapa? Nggak sampai 10 lah, kalau kaki, sepatu, berapa coba? Orang Yahudi total 18. Nah, yang nyentrik saudara, itu ada selop khusus yang mereka pakai. Di dalamnya itu ada parfumnya. Coba sekali-sekali sepatumu dibuat di model begitu. Karena kebanyakan sepatu kita, baunya membuat iblis pun pingsan. Nah, orang Yahudi itu nyentrik, kalau sudah kaya banget saudara, itu di selopnya, kalau diinjek, bisa keluar parfumnya. Bayangin, jalan pun harum. Jadi kalau diikuti oleh banyak kupu-kupu itu mungkin senang dia kali ya. Apa itu harum? Dia kalau jalan aja harum. Itu orang kaya zaman itu. Nah, Tuhan bicara outer garment. Itu yang sabuknya saja seringkali banyak berliannya. Dan dia berkata, mengapa kamu khawatir akan outer garment? Lihat dong bunga di padang. Aku mendandani lebih daripada Salomo dalam kemegahannya. Dan dia berkata, bukankah tidak lebih lagi Tuhan akan mendandani kamu? Siapa yang ingin didandani Tuhan? Angkat tangan. Anda harus mengharapkan itu. Ada orang berkata, oh saya enggak. Saya gaya ini partai Kaipang aja. Bagian compang-camping dengan tongkat saya mengembara kemana-mana. Ya, tapi kalau Anda Kaipang, Anda butuh makan, Anda minta. Tuhan itu sebetulnya ya nggak terlalu bangga. Kalau bayangin semua anaknya ini Kaipang semua. Keluar dari gereja pakai tekan begini, compang-camping semua. Nuwun sak kelasane Mbak, mugi-mugi panjang umure. Masa begitu saudara? Enggak tuh. Sekali lagi saya mau tanya, siapa ingin dandani Tuhan? Angkat tangannya. Ya. Jadi dilihat itu enak saudara. Di surga nanti itu nggak ada compang-camping. Oke? Dengerin baik-baik. Yang menarik adalah kata mendandani itu, kalau Anda lihat di Strong Concordance, itu ada satu kata yang akar kata, yang artinya apa tahu? To invest, tanam modal. Jadi kalau Tuhan itu mendandani saudara, berarti ini, bukan sebagai seorang ayah atau kekasih yang memanjakan anaknya. Bukan. Dandani kasih celak dari Arab, lipstik dari India, rambut palsu dari Afrika. Kenapa? Bangsa-bangsa apa ini? Profetik anak saya. Enggak. Dia bukan asal memberikan sebuah kemewahan yang sampai gilani itu enggak. Sebab kata mendandani itu asalnya dari kata yang artinya to invest, tanam modal. Ini yang terjadi. Tuhan lihat dengan pundi-pundinya, dia jalan. Lihat saudara, ikut angkat tangan. Tuhan berkata, oke, aku mau dandani dia. Begitu ketemu dengan saudara, dia akan melihat begini. Ini akan jadi investasi buruk atau investasi baik. Aku sediakan urapan. Kalau aku berikan ke dia, ini jadi investasi baik atau tidak baik. Dan tiba-tiba dia bilang, akunya terlalu besar. Kalau urapan tak tambahi akunya di
dia jadi kurapan ini orang. Dia bilang, jangan. Apapun yang dia mau berikan ke kita, dia harus meyakinkan dirinya, itu membuat kita jadi ajaib dan indah. Bukan sebaliknya. Dia ketemu satu orang lagi. Dia nangis minta berkat. Tuhan berkata, aku mau nak. Dan dia lihat lagi. Aku mau dandani kamu. Tapi sebetulnya dia mau berkata, aku mau investasi. Apakah waktu aku berikan kekayaan ini membuat kamu jadi lebih cinta kepadaku, cinta jiwa-jiwa, mengasihi banyak orang, memberkati banyak orang, atau membuat engkau jadi orang yang vulgar, yang bermewah-mewah, dan kemudian hancur hidupmu. Dan di situ menentukan sebetulnya seberapa Tuhan bisa mendandani Anda dan saya. Dengan kata lain, seberapa Tuhan bisa berinvestasi dalam hidupmu dan hidup saya. Saya pernah diceritain bagaimana orang dalam kesombongan masing-masing. Katanya tiap suku itu punya cara untuk menyimpan kekayaan. Ini hanya cerita ya, maaf, jangan tersinggung, ini tidak bicara kesukuan. Katanya kalau orang Manado itu kalau dulu habis panen cengkeh, hobinya yang gemerlap-gemerlap, berlian, permata katanya. Tapi kalau orang Madura, kalau dia lagi punya duit, disimpannya dibuatin apa? Gigi emas. Selongsong emas giginya, makin kaya makin kuning semua. Itu simbol kekayaannya dia. Dan satu hari dua orang dari bangsa yang suku yang berbeda disatukan di Republik Indonesia sedang bertemu. Manado yang habis panen cengkeh pada zaman itu, dia punya 10 cincin di tiap jarinya satu, berlian gede-gede. Dan ada kalung salib yang gede di sini. Paus pun kalah gede salibnya, emas. Di tengah-tengahnya berlian merah, simbol darah Yesus katanya, keren sekali. Dan orang Madura sederhana, dia cuma jual jeruk dengan 2 keranjang gede di depannya dia. Lalu orang Manado itu datang bertemu dengan orang Madura. Dia bertanya begini, Bapak, jeruk yang ini sekilo berapa? Bapaknya sebel juga. Maksudnya, yang ini berapa? Kan satu kan cukup toh saudara ya. Tapi itu menunjukkan dia punya yang ini berapa. Ini investasi buruk loh. Si Madura cukup rendah hati, nahan kesabaran. 5.000 katanya. Oke. Kalau yang ini berapa ini? Yang mana Pak? Yang ini berapa ini? Tanya begini-begini saudara. Dia mau tunjukkan apa? Cincinnya. Ditahan 5.000. Kalau dua-duanya ini berapa katanya? Dia gantung, digoyang itu kalungnya, nyebut dua ini berapa? Yang Madura jengkel. Lu, katanya. Dua-duanya investasi buruk, saudara. Kalau Tuhan lihat gitu kelakuan anak-anaknya, bagaimana mau didandani? Mungkin kalau Anda baru beli sepatu boot baru dari kulit buaya, kalau ini berapa? Parah. Tapi Tuhan berkata, aku mau mendandani kamu. Tapi sebetulnya dia berkata, ini investasi loh nak. Bisakah kembali untuk kemuliaanku? Bisakah kembali untuk yang lain diberkati? Bisakah kembali dan tetap membuat kamu tidak terikat dengan harta? Sebab keindahan itu bukan dalam ketamaannya,
tapi Anda mengendalikan kelimpahan dengan baik. Kalau Anda membaca kitab Esther, saudara, nanti di rumah tolong Anda baca. Itu wanita-wanita, para gadis, kira-kira mungkin hampir setahun ya, dilulur, pokoknya badannya dibersihin habis lah. Tes terakhir itu nanti, saudara, dia dimasukkan di gudang harta dari raja. Dia boleh pakai apapun yang dia mau pakai. Dan kemudian baru menghadap raja. Saudara, kalau Anda membaca Alkitab, gunakan sedikit imajinasimu. Ini gadis-gadis dipingit, diambil dari setiap daerah yang paling cantik, setahun dirawat badannya, diajari berbagai kelakuan yang baik, tapi yang di dalam tidak bisa diketahui. Maka tes terakhir adalah mereka dibawa masuk ke gudang perbendaraan kekayaan raja, dan dia boleh pakai apapun yang dia mau pakai, dan itu menjadi miliknya. Saudara, bedanya Esther adalah dia hanya mengenakan yang dianjurkan oleh sida-sida. Dan sida-sidanya berkata, kamu pakai ini dan pakai ini. Yang lain, kemilau yang lain kamu singkirkan. Kamu ambil untuk kamu ini dan untuk kamu begini. Saudara, saya membayangkan inilah yang terjadi. Raja Ahasiweros tiap malam melihat badut, dan satu malam dia lihat ratu. Dia pilih ratu dengan cepat sekali, sebab yang lain badut. Seorang gadis sudah siap dengan pakaian masuk gudang. Lihat mahkota gede, milik Ratu Filistin misalnya. Kulihatnya seberapa, ratunya seberapa kan jelas. Wah, permata gede-gede, sebatu kali itu. Ini belum pernah kulihat. Dia pakai di kepalanya. Yes. Anda tahu, dia dibuka, raja pegawai tahu. Putri pertama masuk, dibuka, doang, buka pintunya. Masuklah seorang perempuan. Badan oke, wajah oke, jalannya aneh. Kabotan dasar. Raja berkata gini, wah, iso pegel aku ndelok ini. Ya. Pakai terus itu ya, sana, keluar. Ya, setahun ini. Betul nggak kira-kira? Ada lagi. Masuk. Semua cantik-cantik. Lihat gelang. Waduh. Gelang renteng itu 300. Satu. Dia bilang, mamah kowe duwe siji we nabung 30 tahun ini 300. Dipakai 300. Cantik. Malam berikutnya, pegawai berkata, gadis kedua, dong, buka pintunya. Masuk kayak monyet gini, sudah melakukan kabotan tangan ini. Raja berkata ini, ini kok ketek mlebu ngene istana ya. Silahkan, nguk, Rono. Bener nggak kira-kira? Gadis ketiga masuk. Dia lihat, waduh, sepatu Cinderella dari emas. Masing-masing 5 kilo. Luar biasa. Loh kok ono Pak sepatu 5 kilo? Dulu tuh sepatunya patung dewa. Itu, nek patung kan mau 30 kilo nggak apa-apa, nggak bisa bergerak. Dirampas oleh raja ini kira-kira. Wah, dia pakai. Malam ketiga, doang, putri ketiga. Hantu Hongkong jalan begini. Raja berkata, "Ki kok ono
ono hantu Hongkong mlaku mbek menclok-menclok gini. Hantu silahkan pergi. Tiap malam dia lihat badut, saudara. Tiap malam. Dan tiba-tiba datang seorang bernama Esther. Sida-sida sudah berkata, raja itu sudah bosan dengan kekayaan kayak begitu, kekayaan. Dia pilihkan yang kecil saja. Dia taruh. Dia bilang, lu pakai ini. Setelah semua sirkus jalan, saudara, datanglah the real queen yang sebenarnya. Esther jalan dalam keanggunan. Raja berkata, nah ini, yang lain cuman anggota sirkus. Kurang lumba-lumba satu sempurna. Menang tuh. Itu fungsi Roh Kudus. Dia berkata, nak, kamu di sini aja. Jangan berlebihan. Nanti Tuhannya nek liatin. Tapi kalau hatimu ke dia, apa yang dia beri, semua itu milikmu. Ketika Esther jadi ratu, segudang itu miliknya. Sepatu 5 kilo boleh dia pakai. Gelang 300 ranteng silahkan dipakai. Mahkota ratunya Goliat boleh dipakai. Tapi sisanya yang begitu luar biasa, milik siapa? Esther. Kalau pengen sirkus-sirkusan, boleh kadang-kadang. Tapi jangan ketahuan raja. Tapi Tuhan mau berkata, untuk dia, nak, dengerin Roh Kudus. Dia bawa kamu step by step. Nangkep apa yang Tuhan mau. Amen, saudara. Tuhan mau dandani Anda dan saya. Dengan seleranya. Bukan jadi anggota sirkus, saudara. Tapi jadi queen yang sebenarnya. Prince and Princess of God. Nah, kalau Anda ngerti itu, dimulai dengan ini. Ribuan tahun sebelumnya, Abraham terima roti dan anggur. Dan dia mengembalikan 1/10 dari semuanya. Perpuluhan menjamin jatah keelion kita. Dan waktu Anda terima anggur